Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai Nahwu Wadih Jilid 1, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mengenai jazm fi'il mudhari. Baik, ini adalah topik-topik yang sudah kita selesaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan ke jazm fi'il mudhari. Baik, sebagaimana kita ketahui ada beberapa i'rab di dalam bahasa Arab, ada marfu, ada atau rafa, kemudian ada nasab atau mungkin yang terkadang kita mendengar orang menyebut menjadi mansub ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jazm, yaitu jazmul fi'lil mudhari. Jazm ini salah satu tanda aslinya, tanda utamanya adalah sukun. Nah, ini kalau rafa itu tanda aslinya ada tanda utamanya adalah dhammah. Nah, sedangkan jazm tanda utamanya adalah sukun, seperti itu. Baik, kita akan lihat di sini ada beberapa contoh. Al-amtsilah, lam yahfaz Muhammadun darsahu. Baik, seperti biasa kita akan coba untuk memahami makna daripada contoh-contoh ini. Lam yahfaz Muhammadun darsah. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Muhammad belum hafal pelajarannya, seperti itu. Kemudian lam yanqati nuzulul matar. Belum terputus turunnya hujan. Lam yaqbid ahadun 'ala lis. Belum seorang pun menangkap pencuri. La ta'kul wa anta syab'an. Janganlah makan sedangkan engkau masih kenyang. La tuksir minadh dhahik. Janganlah memperbanyak tertawa. La tusri' fis sayr. Janganlah engkau mempercepat dalam berjalan. In taftah nawafidhal hujrah yatajaddad hawa'uha. Jika kamu membuka jendela-jendela kamar, maka udaranya akan terbaharui. In tajlis fi majral hawa tamrat. Jika kamu duduk di tempat yang dilewati udara, tempat lewatnya udara atau tempat yang udaranya kencang, maka engkau akan sakit. In yusafir akhuka tusafir ma'ah. Jika berpergian saudaramu, jika saudaramu bepergian, maka engkau pun akan bepergian juga bersamanya. Baik, di sini yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya ciri daripada jazm adalah sukun ya. Kita lihat di sini terletak lam yahfaz. Kita lihat di sini sukun. Nah, lam yanqati sukun juga, kemudian lam yaqbid juga sama. La ta'kul, la tuksir, la tusri'. Nah, di sini di barisan pertama ini kita lihat ada setiap fi'il mudhari yang terletak setelah lam dan setelah la tapi la larangan ya, la dalam artian untuk melarang, lan nahiyah ya. Maka semua fi'il mudhari yang ada di barisan ini, barisan dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, semuanya terlihat berakhir sukun. Nah, normalnya kan adalah yahfazu ya, fi'il mudhari hafidha yahfazu, tetapi di sini berubah menjadi yahfaz, tidak lagi yahfazu, seperti itu. Demikian pula ini inqata'a yanqati'u berubah menjadi yanqati, tidak lagi yanqati'u, seperti itu. Baik, kemudian kita lihat di barisan yang bawah ini. Nah, kalau di barisan ini sedikit berbeda. Kita lihat in taftah nawafidhal hujrah yatajaddad. Jika kamu membuka nawafidhal hujrah, jendela-jendela kamar, yatajaddad hawa'uha. Nah, di sini kita akan melihat ada dua fi'il mudhari yang ada di dalam satu kalimat. Fi'il mudhari pertama kita lihat dalam keadaan majzum ya, ataupun i'rabnya jazam. Kemudian fi'il mudhari yang kedua juga sama. Nah, artinya di dalam satu kalimat akan ada dua fi'il mudhari.
Nah, ini merupakan salah satu bentuk jazam juga, di mana kita lihat di sini ada in ya. Nah, in merupakan adatul jazmi ataupun huruf yang membuat fiil mudhari setelahnya menjadi majzum. Nah, tetapi berbedanya jika kita perhatikan tadi di lam ya, lam hanya ada satu saja fiil mudhari yang menjadi majzum ya. Hanya ada satu ini. Demikian pula di la misalkan, kalau la hanya ada satu, tetapi dalam kasusnya in maka akan ada dua. Nah, jadi in itu dia adalah huruf jazam yang membuat majzum dua fiil mudhari seperti itu. Baik, sekali lagi, lam dan la hanya membuat majzum satu fiil mudhari saja, sedangkan in maka dia membuat dua fiil mudhari menjadi majzum seperti itu. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, al-qawaid secara kaidah kita akan baca. Yujzamul fi'lil mudhari idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyah. Fi'il mudhari akan menjadi majzum ya, akan dijazamkan idza sabaqahu harfun jazim, jika didahului oleh huruf jazim kal hurufil atiyah, seperti huruf-huruf berikut ini. Wahia lam, yaitu apa saja huruf-hurufnya? Lam, la an-nahiyah. La nahiyah itu la yang dalam artian untuk larangan ya. Misalkan la ta'kul. Nah, itu namanya la an-nahiyah. Kemudian in. Nah, in juga termasuk salah satu huruf jazim ya. Perbedaannya begini. Lam dan lan nahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Itu memajzumkan hanya satu fi'il mudhari saja. Nah, sedangkan wal harful awal yanfi husul fi'li fil madhi. Harful awal itu apa di sini? Adalah huruf lam ya. Lam itu menafikan husul al-fi'li fil madhi, menafikan terjadinya sesuatu pada masa yang lampau. Nah, apa maksudnya? Misalkan ketika saya mengatakan lam akul atau lam ta'kul, artinya saya menafikan bahwasanya saya itu sudah makan. Saya menafikan. Menafikan dalam artian menyatakan tidak gitu. Menyatakan sesuatu itu belum terjadi. Itu namanya menafikan ya. Nah, sekali lagi, fungsi daripada lam itu adalah menafikan atau meniadakan atau menyatakan tidak bahwa sesuatu itu tidak terjadi di masa yang lampau. Nah, artinya belum terjadi seperti itu. Nah, wasani, sedangkan huruf yang kedua, apa huruf yang kedua? Itu la an-nahiyah. Fungsi daripada la an-nahiyah adalah melarang yanha an amalil fi'li, melarang terjadinya atau berlakunya sebuah aktivitas. Nah, misalkan ketika saya mengatakan la ta'kul. La ta'kul artinya jangan makan. Nah, sedangkan lam ta'kul artinya kamu belum makan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada lagi in ya. Jadi tadi ada lam, kemudian ada la an-nahiyah, ada satu lagi yaitu in. Nah, sedikit berbeda. In itu tajzimu fi'alaini wa tufidu anna husul al-fi'l al-awwal syartun fi husul al-fi'l tsani. Nah, sedangkan in itu memajzumkan dua fi'il. Nah, kalau kita ingat tadi lam dan la hanya satu fi'il, sedangkan in tajzimu fi'alain, memajzumkan dua fi'il. Apa fungsi daripada in? Fungsinya adalah tufidu anna husul al-fi'il al-awwal, dia dengan adanya in ini terjadinya kata kerja yang pertama, syartun adalah syarat ya. Di sini ada kata kuncinya syartun fi husulil fi'lil madhi, fi husulil fi'il tsani. Jadi kita lihat lagi contohnya. Di sini dia mengatakan in itu membuat kata kerja yang pertama menjadi syarat akan terjadinya kata kerja yang kedua. Nah, maksudnya apa? Misalkan seperti ini contohnya.
In tata'allam, in tata'allam tanjah, misalkan. In tata'allam tanjah. Jika kamu belajar, maka kamu akan berhasil memahami pelajaran seperti itu. Nah, di sini belajar itu merupakan syarat akan terjadinya kata kerja yang kedua. Nah, artinya keberhasilan itu disangkutkan atau disyaratkan dengan adanya proses belajar. Nah, in tata'allam tanjah. Jika kamu belajar, maka kamu akan berhasil. Nah, ini merupakan perbedaan antara lam, kemudian lan nahiyah, dan juga in ya, seperti itu. Baik, kita akan ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Fi'il mudhari menjadi majzum jika didahului oleh salah satu huruf jazim yaitu lam, lan nahiyah, dan in. Kemudian lam dan lahiyah dan la an nahiyah membuat majzum satu fi'il mudhari. Sementara huruf in membuat majzum dua fi'il mudhari. Nah, ini contohnya lam afham, la takhaf, in taqra tafham. Nah, ini berbeda ya. Lam afham, saya belum paham. La takhaf, jangan takut. In taqra tafham, jika kamu baca, maka kamu paham. Jadi, artinya ini ada syarat di sini. Ada kepahaman itu disyaratkan dengan adanya pembacaan, dengan adanya aktivitas baca. Jika tidak baca, maka tidak paham. Nah, seperti itu. Huruf lam menafikan terjadinya fiil pada masa lampau. Sedangkan huruf la melarang dilakukan fiil di masa yang akan datang. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Lam itu menafikan. Menafikan dalam artian menyatakan bahwasanya fiil itu tidak terjadi. Itu namanya menafikan ya. Menafikan terjadinya fiil pada masa lampau. Sedangkan la itu melarang. Nah, seperti itu. Kemudian huruf in disebut juga huruf syarat dan jazam. Nah, in tadi disebut sebagai huruf syarat dan jazam ya. Fiil pertama setelah in disebut fiil syarat, sedangkan fiil keduanya disebut sebagai jawab syarat. Nah, contoh in tata'alam tanjah. Nah, ini fiil yang pertama ini disebut juga sebagai fiil syarat, sedangkan tanjah disebut sebagai jawab syarat. Baik, di sini ada beberapa latihan. Ainil af'al al-mudhari'ah al-majzumah wa fil jumal al-atiyah. Silakan tentukan, katanya, tentukan fi'il mudhari yang majzum di kalimat-kalimat berikut ini. Nah, kita lihat di mana letaknya fi'il mudhari. Nah, untuk mencari jawabannya sebenarnya gampang sekali. Kita tinggal mencari huruf jazim saja. Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwasanya ada 3 yang disebutkan huruf jazim. Ada lam, kemudian lan nahiyah ya, seperti ini. Nah, kemudian ini ada juga in ya. In, kemudian la juga ini, kemudian lam. Nah, kita tinggal mencari mana fi'il mudhari yang majzum, artinya tinggal dicari setelah itu. Ghamatis sama wa lam tumtir. Hujan turun tetapi hujan gelap, langit gelap tetapi tidak hujan. Nah, di mana letak fi'il mudhari majzumnya? Letaknya ada di sini seperti itu. Nah, ini juga sama, tinggal ini tata'awwad la tashrab lam yugharrid, seperti itu. Kemudian in taqrab. Nah, karena ini ada 2, berarti ada 2 di sini jawabannya. In taqrab minan nar tash'ur. Nah, ini di sini. In tutlif syai'an, ini 1, kemudian tadfa. Nah, seperti itu. In tadrib yakhmisk. Nah, seperti itu. In tabla, kemudian mana lagi? Maaf, ini bukan lin ya, ini la ya, la tabla. Berarti ada 1 ya. Kemudian masyaitu katsiran walam at'am. Seperti itu. Selanjutnya adkhil lam 'ala al-af'al al-mudhari'ah allati fil jumal al-atiyah. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan lam ya. Lam dimasukkan ke dalam jumlah mufidah yang ada di bawah ini. Ya, disuruh juga untuk memberi harokat ya, washkal akhira kulli fi'lin. Nah, kemudian yusmirul bustan. Berarti di mana kita masukin lam? Kita masukin lamnya di sini. Nah, jadi lam ya. Maaf, lam
yusmir al-bustan, berarti ini menjadi sukun ya, lam yusmir al-bustan, atau kalau kita sambung lam yusmiril bustan. Kemudian yahdur Muhammadun ma'a akhi, berarti dikasih lam, berarti lam yahdur Muhammadun ma'a akhi. Udayyi waqtan fil la'bi. Kalau kita kasih lam berarti lam udayyi, seperti lam udayyi. Kemudian al-qitaru yata'akhkhar an mau'idihi, berarti al-qitaru lam yata'akhkhar, atau lam yata'akhkhar lam al-qitaru lam yata'akhkhar an mau'idihi. Kemudian ata'allam as-sibahah, berarti lam ata'allam as-sibahah. Al-fallah yahlubu baqaratahu. Al-fallah lam yahlub baqaratahu. Seperti itu. Baik, ini adalah beberapa contoh ya. Lanjutkan, mungkin ini saja yang kita dapat pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pelajaran di waktu yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.